Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi sama Ibu Yuni dari SD Negeri 11 Tanah Abang. Seperti biasa, kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 4 SD pada materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Selamat belajar anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, baiklah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya robbal alamin. Nah, tujuan belajar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 5. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. 6. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 7. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pengertian hijrah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Pengertian hijrah. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ali bin Abi Thalib mendapatkan perintah untuk menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda dari kaum kafir Quraisy terpilih ini memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan mereka merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak di atas pembaringan. Padahal di atas pembaringan tersebut bukanlah Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Yang tanpa mereka sadari bahwa Nabi Muhammad itu telah keluar dari rumah mereka. Nabi Muhammad meletakkan segenggam tanah kepada masing-masing para pemuda kafir Quraisy tersebut, sehingga para pemuda tersebut tidak dapat melihat Nabi Muhammad yang sedang keluar dari rumah tersebut. 2. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang,
menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya ingin berdua saja dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Abu Bakar pun menyampaikan bahwa dia juga telah menyiapkan 2 unta untuk perjalanan mereka selama hijrah. Satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya, guna perjalanan ke Madinah kelak. Dia juga telah menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan selama mereka berhijrah nanti. 3. Bersembunyi di dalam gua Sur. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan hijrahnya pada tanggal 27 Safar dan mereka pun sampai di Gua Sur. Namun, sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan gua. Jangan sampai ada sesuatu hal yang dapat membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dirasa segalanya aman, Abu Bakar pun mempersilahkan beliau untuk masuk dan beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua, yaitu malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Pada setiap malam hari, akan datang berkunjung ke gua tersebut, yaitu putra dari Abu Bakar yang bernama Abdullah, dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. 4. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang telah dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. 5. Yastrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan Nabi Muhammad tiba di Kuba. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari lamanya mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu, beliau membangun masjid pertama kali yang diberi nama Masjid Kuba. Setelah sholat Jumat, beliau pun menuju Yastrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW." 6. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah, baik di jalan atau dari atas rumah-rumah masyarakat. Di antaranya ada juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Selesailah tugas beliau mengembalikan amanat atau titipan orang-orang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau masih di Mekah. Selain Ali bin Abi Thalib, ada istri Nabi yang bernama Saudah bin Zam'ah serta bersama Fatimah dan Ummi Kulsum, yaitu putri-putri Nabi Muhammad. Kemudian ada juga Usama bin Zaid dan Ummu Aiman, yaitu para pengasuh Nabi Muhammad ketika di waktu kecil, yang juga menyusul hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini ada peta perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Ada beberapa peristiwa yang dialami Nabi selama di perjalanan.
Perjalanan dimulai pada tanggal 28 Safar, yaitu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya yang ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian mereka singgah di Gua Sur selama 3 hari. Nah, mereka tinggal di sana karena ingin menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah 3 hari di Gua Sur, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Madinah atau ke Yasrib, dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Kuba, dan kemudian di sana beliau membangun masjid pertama kali yang diberi nama Masjid Kuba. Nabi Muhammad tiba di Kuba ini pada tanggal 8 Rabiul Awal. Setelah sekitar 4 hari beliau tinggal di Kuba, akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, yaitu mereka sampai di sana sekitar tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Nabi Muhammad sangat disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Mereka sangat bahagia, semangat, dan sangat antusias atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah tersebut bisa kita lihat dimulai pada tanggal 28 Safar. Jadi sekitar 15 hari atau 2 minggu Nabi Muhammad sampai dari Mekah ke kota Madinah. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar yang melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri segala sesuatunya hanya kepada Allah secara penuh. Nah, pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa apapun. Sikap yang bisa kita teladani yaitu ulet dan tawakal. 2. Pada peristiwa saat Nabi Muhammad SAW menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ini memberikan pelajaran bahwa dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti atau mengharapkan hadiah dan imbalan atas perjuangannya tersebut. Sikap yang bisa kita teladani dari peristiwa ini adalah ikhlas dan rela berkorban. Kemudian pada peristiwa ketika adanya keterlibatan dari semua kelompok dalam hijrah, yakni dari kelompok lelaki dewasa ada Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Dari kalangan pemuda ada Abdullah yaitu putra dari Abu Bakar. Dari kalangan remaja ada Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan perempuan yakni ada Asma putri dari Abu Bakar. Yang terakhir, dari kalangan non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid yang menjadi penunjuk jalan selama Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah perlu adanya keterlibatan dari semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sifat yang bisa kita teladani yaitu kita harus saling bekerja sama. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di video atau materi terakhir pada hari ini. Nah, semoga apa yang sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di video atau materi selanjutnya ya.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.